Mari kita melanjutkan renungan kita dari Ibrani pasal 10 ayat 24, saling mendorong di dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Pernahkah saudara melihat bagaimana angsa terbang dalam formasi V? Mereka tidak terbang sendiri-sendiri, tetapi saling membantu dengan menciptakan aliran udara yang memudahkan angsa di belakangnya. Ketika yang di depan lelah, ia pindah ke belakang dan digantikan yang lain. Itulah gambaran kehidupan Kristen yang sehat, yang saling mendorong dan saling menguatkan. Kalimat saling memperhatikan ini bukanlah pengamatan yang pasif, tetapi sebuah perhatian yang aktif dan sengaja. Kata memperhatikan di sini berarti mengamati dengan seksama dengan tujuan untuk bertindak. Jadi kita harus memperhatikan kondisi rohani saudara-saudari seiman kita dengan tujuan membantu mereka bertumbuh. Tujuannya adalah saling mendorong. Kata mendorong sangat menarik karena biasanya digunakan dalam konteks negatif, memancing amarah atau iritasi. Tetapi di sini digunakan secara positif, memancing atau merangsang hal-hal yang baik. Kita harus menjadi provokator kebaikan dalam hidup orang lain. Yang kita dorong adalah kasih dan pekerjaan baik. Kasih adalah motivasi internal, sedangkan pekerjaan baik adalah manifestasi eksternal. Keduanya harus ada. Kasih tanpa tindakan adalah kosong, sedangkan tindakan tanpa kasih adalah hambar. Saudara, ini tanggung jawab timbal balik. Dikatakan saling mendorong. Bukan hanya tugas pemimpin jemaat atau orang-orang yang rohani saja, tapi setiap anggota komunitas beriman punya tanggung jawab untuk mendorong yang lain. Kita semua adalah penyemangat bagi saudara-saudari kita. Saudara, cara mendorong tentu bisa bervariasi. Bisa melalui teladan hidup yang baik, bisa melalui kata-kata yang membangun, bisa melalui bantuan praktis ketika dibutuhkan, bisa melalui doa bersama, atau sekedar hadir ketika seseorang sedang bergumul. Yang penting adalah disengaja dan konsisten. Saudara, kenapa kita perlu saling mendorong? Karena hidup Kristen itu sulit dan kita semua punya kecenderungan untuk menjadi malas secara rohani atau fokus hanya pada diri sendiri. Dorongan dari saudara seiman bisa menjadi pengingat yang kita butuhkan untuk tetap hidup di dalam kasih dan berbuat baik. Komunitas seperti ini tentu akan menciptakan siklus yang positif. Ketika kita mendorong orang lain untuk mengasihi dan berbuat baik, kita sendiri juga terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Ketika kita fokus pada pertumbuhan rohani orang lain, kita sendiri juga akan bertumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk menjadi penyemangat yang baik bagi saudara-saudari seiman kami. Tolong kami peka terhadap kebutuhan rohani mereka dan kreatif dalam mendorong mereka untuk hidup dalam kasih dan pekerjaan baik. Bantu kami membangun komunitas yang saling menguatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.